wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersilaturahmi di sekolah Darussalam dalam rangka untuk bersilaturahmi. Selawat serta salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, Pak Erli, Pak Muhasin, dan seluruh pengurus serta jajarannya, anggota BMS yang kami banggakan. Mengucapkan terima kasih sekaligus selama beberapa bulan kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apa. Kumpulnya di sini diprakarsai oleh Pak Erli, ya mungkin undangannya saya nggak tahu, saya diundang, cuman tidak mengurangi semangat untuk kita bersama berkenalan dengan kepentingan kita juga. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita diskusikan. Pertama, berkenaan dengan persiapan mungkin tahun ajaran baru, dan mudah-mudahan teman-teman kita ini di tahun ajaran baru ini kabarnya semua menggembirakan. Amin. Semuanya juga ada kaitannya dengan kebijakan yang mungkin kemarin juga sama-sama kita tahu, diawali dari SLA, ya SMA, SMK, MA, ya sederajat karena SOTK-nya di provinsi, yaitu gubernur. Itu memang udah agak lama, yang pada akhirnya dia intinya dia mau mengeluarkan kebijakan sekolah negeri tidak boleh buang murid. Jadi berapapun yang daftar harus diterima walaupun lokalnya nggak ada. Ini sudah disikapi oleh teman-teman KSS, ya bentuknya kita udah rapat, udah melayangkan surat, udah minta audien dan sebagainya, udah ketemu dengan DPRD provinsi dan sebagainya. Dan saat itu sampai dia minta batas waktu, kalau waktu tertentu belum ada jawaban dari Gubernur PLT, dia akan melakukan satu aksi. Nah, aksinya mungkin bentuknya demo, mungkin Pak Muhasin karena memang ada di dalamnya nanti bisa menjelaskan. Nah, waktu itu juga udah saya share ke grup SMP karena SMP ini SOTK-nya kabupaten waktu itu belum ada wacana, tapi tiba-tiba kabupaten malah muncul. Padahal di provinsi itu saya dengar udah dibatalkan program itu karena keinginan dari teman-teman swasta itu ketika program itu dijalankan, digulirkan, itu akan menggerus sekolah swasta. Sekarang aja nyari murid susah ya dengan sistem zonasi ini, apalagi nanti kalau misalnya dibolehkan menerima murid seberapapun, nanti sisanya yang offline itu nanti online. Nah, perlu kami sampaikan kenapa saya paling orang pertama yang paling tidak setuju dengan online, karena sisa-sisa COVID kemarin ini masih ada di mana-mana. Saya instan komunikasi dengan polsek-polsek Kabupaten Tangerang khususnya. Jadi sisa-sisa COVID pada saat anak tidak dibolehkan ke sekolah, itu anak itu setiap hari pergi dari rumah. Nah, perginya kemana kan nggak tahu, karena anak ini akan pergi ketika tempat itu nyaman buat dia bermain. Nah, yang pada akhirnya hampir setiap malam minggu waktu itu yang tawuran, yang gangster dan sebagainya. Nah, itu polisi sibuk. Waktu itu saya udah minta ya di DPRD supaya menjembatani, mengundang seluruh aparat dari Polsek, Pol PP, Koramil se-Kabupaten Tangerang itu berkumpul menyikapi gangster-gangster yang sudah merajalela ini. Dan ini waktu itu Pak Erli juga hadir, dan itu udah disampaikan sama Kasat, ya sama Kabak Kop yang hadir, bahwa ini memang bingung
saya harus bagaimana, karena ketika ini melihat ada tawuran, anak itu di bawah umur bawa senjata tajam, apa yang harus dilakukan? Dia nggak ngerti. Kalau tindak tegas, dia kena, nah, iya kan, pelanggaran HAM. Tapi kalau kita mau ngapain, dia nggak berani karena dia pegang senjata pada saat itu. Nah, yang pada akhirnya setelah turun COVID ini dianggap udah nggak ada, bolehlah siswa ke sekolah. Dengan boleh siswa sekolah ini agak reda nih, agak reda. Yang hanya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali itu digulung sama polsek pada saat anak ini bawa celurit, ngabring-ngabring, yang tujuannya mungkin memang merasa bangga kalau saya bisa gitu, bisa nyakitin yang lain atau dan sebagainya. Itu saya merasa jantan gitu kesimpulannya. Nah, kalau seandainya kebijakan itu digelontorkan, saya rasa tabiat-tabiat anak itu juga akan kambuh lagi. Dan perlu kami sampaikan juga, mudah-mudahan di sekolahan Bapak ini enggak. Kalau saya kan komitmen, kalau daring. Kalau memang luring, jangan sampai ada guru yang mengabaikan anak udah datang, mengeluarkan ongkos dan sebagainya. Nah, pada saat itu ada yang pengen luring, ada yang pengen daring. Luring saya layani, tapi yang daring ada orang tua yang datang ke sekolahan, Pak Haji, saya mau dibunuh anak saya. Kenapa, Bu? Anak saya minta handphone yang Android. Boro-boro, Bu, boro-boro Pak Haji, saya mau beli handphone Android. Nah, ini artinya besar ya. Jadi berarti kan kita ini nggak semua ekonominya ini sama. Ada yang mampu beli handphone, ada juga yang nggak mampu. Ada yang mampu mungkin membelikan paket internet, ada juga yang tidak mampu. Nah, makanya saya dengan teman-teman waktu itu udah mencoba, ayo ini takutnya kok SMK udah berhenti dan dibatalkan. Saya dengar kok SMP malah menggagas menggelontorkan, katanya boleh punya satu rombel ruangan tapi bisa terima 3 rombel murid. Nanti yang satu rombel daring, yang 2 rombel luring. Nanti, nah ini tolong diterjemahkan sendiri. Tapi kan saya udah mencoba komunikasi dengan teman-teman bagaimana menyikapi ini. Ada juga yang cuman menyikapi hal ini biasa-biasa aja dan sebagainya. Nah, ini tentunya silakan nanti kalau buat bahan diskusi. Dan saya sendiri sudah tanya kemarin karena saya takut salah, Pak, saya dapat edaran kalender pendidikan ini tanggal 15 itu udah ajaran baru. Nah, saya telepon Pak Sekdis, maksudnya gimana Pak? Disarankan teman-teman tanggal 15 itu sudah belajar. Nah itu sebelum Pak Masin ya, saya telepon juga ya. Iya. Saya telepon Pak Sekdis. Jadi disarankan tanggal 15 itu teman-teman sudah masuk kelas. Nah, misalnya 17 itu masih MPLS, berarti kan MPLS itu kan mungkin sekarang nggak tahu jenisnya seperti apa, tapi biasanya kan 4 hari, Bu. MPLS itu hari pertama 2, 3, 4 dengan berbeda materi mungkin ya, narkoba dan sebagainya pengenalan. Nah, kalau misalnya 17, 18 dimulai MPLS, 19 itu tanggal merah libur. Nah, 20, 21 takutnya nanti Seninnya baru mulai belajar karena MPLS itu pasti kelas 8, 9 kan pasti nggak ke sekolah. Kelas 11, 12 nggak sekolahan karena gurunya konsen di MPLS. Jadi disarankan tanggal 17 itu udah masuk kelas. Khawatirnya nanti ada yang bertanya, ya sekarang ini kan apalagi sih kalau nggak LSM. LSM itu dari hal terkecil itu akan jadi besar. Kalau nggak kita misalnya itu kan udah undang-undang ya, udah aturan. Tapi kalau udah aturan kita ada peluang orang bertanya, kita capek jawab. Nah itu kira-kira
Nah keduanya, terus kebijakan tentang geger leneng apa? Hah? Hybrid. Aku tuh nggak ngerti lah, pokoknya cuma yang saya dengar gitu. Itu udah sampai mana Pak Sekdi? Itu baru kemarin sore ya. Dia lagi rapat, begitu rapat, izin ketua, nanti saya telepon balik. Nah, begitu saya mau sholat maghrib, dia telepon balik. Ya itu,